Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita satukan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Saat ini kami datang di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, di dalam kerendahan hati dan ungkapan syukur, melalui kebaktian yang boleh kami laksanakan dan ikuti. Di dalam kebaktian ini kami bersama-sama ingin juga disapa oleh kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami berdoa kiranya Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Baik ketika kami akan membaca, demikian juga ketika kami membaca setiap bagian bacaan, mendengarkan apa yang menjadi maksud bacaan-bacaan tersebut melalui khotbah, maupun juga ketika kami diutus menjalani tugas tanggung jawab panggilan kami dimanapun kami berada di tengah dunia. Biarlah ini bukan hanya sesuatu yang kami dengar saja, tetapi kami juga bisa belajar agar ini bisa kami lakukan dan hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai ke-6. Amsal pasal 9 dimulai dari ayatnya yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, menyampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku dan minumlah anggurku yang telah kucampur. Benganglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Takutlah akan Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Surat Efesus pasal 5 dimulai dari ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama berdiri umat Tuhan. Saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-58. Demikian, saudara-saudara, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama belajar dari satu tema yang menarik karena bicara soal makanan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yakni menikmati roti dari surga. Nah saudara, sebelum kita mendalami apa yang menjadi tema dan pesan buat kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat salah satu bagian ayat di kitab Amsal yang memang tidak kita baca pada hari ini, tapi ingin menjadi penghantar di dalam perenungan firman kita pada saat ini. Saudara, saya akan bacakan, bunyinya demikian.
dalam Amsal pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit pun terasa manis. Saya ulang. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit pun terasa manis. Orang kenyang disebut menginjak-injak madu. Tapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit itu jadinya terasa manis. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang itu dalam keadaan lapar, saya kurang tahu apakah ketika saudara mengikuti ibadah online pada saat ini sudah makan atau belum. Tapi saudara, kalau orang lapar, maka kemungkinan jawabannya ketika dia bisa makan dan ditanya bagaimana rasa makanan itu, kemungkinan besar jawabannya dua. Yang pertama dia bilang enak, karena lapar, namanya juga orang lapar. Atau yang kedua dia akan mengatakan enak banget. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang ini dalam keadaan kenyang katanya, mungkin saja dia tidak melihat makanan itu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kecuali memang hobi makan ya, saudara ya. Kan ada orang yang hobi makan. Tetapi bagi orang yang lapar, makanan yang mungkin bagi sebagian besar orang rasanya biasa aja kok. Tapi bagi dirinya ini adalah makanan yang sangat enak. Dan dia mengatakan bahwa ini makanan yang enak, atau ini adalah makanan yang enak banget, dan dia menikmati makanan tersebut. Saudara, tema kita menarik, mengatakan menikmati roti dari surga. Ada sebagian orang, saudara, yang boleh disebut menerima sesuatu hal yang khusus dari Tuhan. Jadi kalau orang tersebut makan, saudara, rasanya ketika kita melihat kok makannya enak banget ya. Saudara pernah gak punya kenalan orang seperti itu? Yang kalau makan, kok saya jadi kepingin nyoba, ingin beli juga, ingin mencicipi. Ada ya, orang yang makan tapi wah dia seolah-olah ini makanan yang paling enak di dunia. Tapi setiap makan memang begitu cara dia makan, saudara. Ada ya orang yang demikian. Walaupun ketika kita coba, saudara, ternyata ini enggak seperti yang tadi ditunjukkan oleh wajahnya nih. Nah saudara, kata menikmati ini ingin menunjukkan tentang satu sikap di dalam hidup seseorang atau respon seseorang karena dia sudah menerima sesuatu. Jadi ada respons. Orang tidak bisa dikatakan bahwa dia menikmati tanpa dia merasakan terlebih dahulu. Dalam sebuah acara misalkan, lalu ditanya, bagaimana apakah menikmati acara ini? Jika ia sudah mengikuti minimal setengah perjalanan acara, dia bisa memberikan penilaian kan saudara. Lalu dia bisa bilang bahwa saya menikmati acara ini. Kegiatan ini sangat menarik. Tapi kalau belum dia menerima, maka sulit bagi seseorang itu, saudara, untuk kemudian dia mengatakan apakah dia menikmati atau tidak. Jadi kata menikmati ini, saudara, ingin menyampaikan tentang bagaimana respon terhadap sesuatu hal yang diterima oleh dirinya. Bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini terkhusus di Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 bicara tentang menerima roti. Roti yang datangnya dari surga. Nah saudara, dalam sejarah Perjanjian Lama, maka bicara roti yang datangnya dari surga, hal ini sangat terkait dengan mana. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan,
Kalau kita perhatikan di dalam bagian bacaan Alkitab kita, dikatakan demikian dalam ayatnya yang ke-58, saudara. Yohanes 6 ayat 58 menuliskan begini, inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, walaupun kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi boleh dijawab di dalam hati setidaknya. Kalau ditanya kira-kira apa makanan favorit saudara? Jawabannya mungkin beda-beda. Ada orang yang senang pedas. Ada orang yang lebih senang manis. Ada orang yang senangnya itu gurih, salty. Saya punya seorang teman, saudara. Jadi ketika makan bakmi, kita bicara bakmi ya. Ketika dia makan bakmi itu dia akan meracik bumbu. Ditambah garam, tambah kecap asin, dan lain sebagainya. Saudara, kadang-kadang tuh saya niru. Kok ngeracik ya, pengen nyoba. Karena ketika dimakan oleh teman saya ini kelihatannya enak sekali. Lalu saya cobalah ikut-ikutan ngeracik, saudara. Tapi ketika saya makan rasanya amburadul. Enggak seperti yang teman saya makan ini, atau memang ya mimiknya saja yang menarik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun makanan favorit setiap kita itu biasanya terkait dengan referensi. Kita dari suku mana, kita tumbuh dari keluarga yang senang memasak dengan model apa, dan lain sebagainya. Saudara, dalam perjanjian lama bicara roti dari sorga identik dengan mana seperti yang tadi disampaikan, tapi ada satu kalimat yang diucapkan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Mengatakan bahwa roti yang dari surga, roti yang hidup ini tidak sama dengan roti nenek moyang orang Israel di mana mereka mati. Tetapi dengan memakan roti yang hidup ini, mereka akan hidup. Saya sih membayangkan begini ya, saudara. Saudara pernah gak sih nonton film, tapi filmnya itu mikir? Ya. Jadi ketika kita menonton film itu, kita itu harus berpikir, harus konsentrasi nontonnya. Nggak bisa kita sambil makan popcorn atau ke toilet dulu, masuk lagi. Kita harus benar-benar memperhatikan dengan seksama, menganalisis jalan ceritanya. Biasanya film-film model begini nih nggak semua orang menikmati, saudara. Orang sering bilang, boring nih filmnya ya. Karena perlu mikir. Nah, saudara, tidak mudah juga untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam teks kita. Roti yang datangnya dari surga, roti hidup itu, yang kemudian membuat orang tidak mati. Ini kan enggak secara langsung bisa diterima. Tapi saudara, tentu saja pesan ini ingin mengatakan tentang bagaimana hidup yang sejati bukan hanya hidup jasmani di dalam dunia. Menikmati roti dari surga. Nah, saudara, tema ini, bagian bacaan Alkitab ini ingin mengajak setiap kita untuk melihat bahwa ada begitu banyak tawaran yang menarik di dunia ini. Tapi saudara, di tengah begitu banyak tawaran yang menarik di dunia ini, ada satu hal yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun.
yakni roti hidup dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bahasa beratnya, saudara, ini bicara soal inkarnasi. Allah yang turun ke dunia, menjadi manusia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kan ada banyak hal ya yang membuat kita ini lebih memprioritaskan hal-hal lain di dalam kehidupan. Sehingga ketika saudara dan saya dipercaya dalam pelayanan tertentu di gereja, kita kemudian punya banyak cara untuk mengatakan jangan saya. Mungkin prinsip kita adalah ini aku Tuhan, utuslah dia gitu ya. Bukan diri kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menikmati roti dari sorga ingin mengajak setiap kita juga untuk bukan hanya menikmati hal-hal yang sifatnya dunia. Bukan hanya kita menikmati hal-hal yang kita rasa itu menguntungkan buat kita. Itu terkait dengan pekerjaan kita. Itu memberikan keuntungan finansial buat kita. Tetapi bicara soal mempersembahkan diri dengan baik, memiliki integritas ketika bekerja, bertanggung jawab ketika bekerja, hal ini gak sepenuhnya kita lakukan. Saudara, karena kita juga sama-sama tahu bahwa begini, menikmati roti dari surga ini bukan hanya bicara tentang sesuatu yang enak. Betul. Bukan hanya bicara tentang sesuatu yang dengan mudahnya kita telan. Bisa saja saudara, rasanya bukan seperti yang kita inginkan. Karena ini bicara tentang Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Tetapi kita diingatkan bahwa tentang roti yang hidup dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ini ada satu panggilan, ada respons yang sama-sama kita diingatkan, yakni apa? Kita perlu menikmati. Saudara dan saya perlu menikmati. Kalau kita coba lihat dalam kehidupan kita, mungkin kita seringnya berpikir, bisa saja kita berpikir dan melihat begini, rasanya hidup orang tersebut enak ya, kalau boleh bertukar hidup, bertukar peran, rasanya aku mau deh, aku ada di posisi sini, melihat orang di posisi sana lalu bertukar, hidupnya rasanya lebih baik daripada hidup saya. Saudara pernah gak sih begitu? Ingin ada dalam posisi orang. Kita lihat rasanya kayaknya hidupnya lebih enak. Gak kayak saya bangun punya pergumulan, menjalani hidup punya pergumulan, saya punya sakit, saya ini punya masalah dalam keluarga, lalu saya melihat bahwa ada orang dalam posisi peran yang lain hidupnya seperti lebih enak, sehingga kalau memungkinkan saya ingin bertukar peran dengan orang tersebut. Saudara, setiap orang punya pergumulan hidupnya masing-masing. Dan ketika itu diperkenankan Tuhan, kita jalani, itu artinya Tuhan tahu kita siap untuk menerima kepercayaan itu. Maka kata menikmati di sini saudara bukan hanya ini sesuatu yang enak untuk ditelan, sesuatu yang enak untuk kita terima. Bisa saja ini sesuatu yang berat buat hidup kita. Tapi kita punya satu pegangan bahwa kita perlu menikmati itu. Karena ini bukan roti sembarang roti. Ini adalah roti hidup, roti sorga.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu dikatakan demikian dalam bagian bacaan Alkitab kita, di kitab Amsal perlu ada hikmat, perlu ada pengertian yang datangnya dari tuntunan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita pakai cara berpikir kita, saudara-saudara, ya banyak orang akan kehilangan arah. Banyak orang akan undur. Banyak orang akan mudah menyerah ketika melihat satu pergumulan dalam hidupnya tanpa mempergunakan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Dan untuk itu saudara, kita perlu betul-betul meminta hikmat tersebut. Menikmati. Bukan hanya bicara sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kesiapan kita, kekuatan kita, dan juga keberanian kita, itu adalah wujud dan sikap dari menikmati. Untuk itu pertanyaannya saudara, sejauh manakah kita punya kekuatan, keberanian di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita kembali ke dalam bagian bacaan Alkitab kita di Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, dikatakan demikian. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Setiap orang yang makan daging Kristus dan minum darahnya, ia tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam dia. Ini juga nggak mudah ya saudara ya, ini bicara tentang persekutuan. Persekutuan dengan Kristus. Roti dari sorga ini menempatkan kita ada di dalam satu persekutuan dengan Kristus. Persekutuan itu artinya kita tidak di luar, saudara. Tapi kita ada di dalamnya. Kita diajak ada di dalamnya, bukan di luar. Kalau ada orang ngumpul, saudara, ya, lalu kita nggak diajak, berarti kita nggak ada di dalam kumpulan itu. Saya pakai ilustrasi ini ya, saudara ya. Kalau di WhatsApp grup itu biasanya, kalau sudah mulai sepi, artinya ada WhatsApp grup lain dan saudara nggak diajak di situ biasanya. Persekutuan itu bicara ketidakterpisahan dan ada di dalamnya. Ini kan luar biasa sekali loh saudara pesannya. Ada di dalamnya, bukan di luar, tapi ada di dalamnya. Untuk itu mari kita syukuri persekutuan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Persekutuan bukan hanya dengan orang-orang yang seiman dengan kita, tapi ini bicara persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di tengah-tengah dunia, yang memberikan keterpanggilan buat setiap kita. Nah, karena itu saudara, mari bersama kita renungkan, setelah kita mau menikmati, mengalami tantangan, mensyukuri setiap anugerah dan berkat Tuhan, cara hidup seperti apa, kesediaan hidup seperti apa, dan komitmen hidup seperti apa yang saudara ingin ambil. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari bersama kita menikmati roti dari surga sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saat hening bagi setiap kita.